Di Quran tidak ada ayat yang menegaskan lapal-lapal umat Islam, nggak ada itu. Umatan Islamiyatan, nggak ada itu. Apalagi umatan Arabiyatan, nggak ada. Yang ada umatan wasaton. Abdul Somad Was itu, Ustadz Abdul Somad itu, solusi satu-satu bagi umat Islam adalah khilafah. Saya punya rekamannya itu. Kadang-kadang orang lain nggak ngerti, saya ngerti. Polisi nggak tahu, saya tahu. Memasuki abad modern, setelah terjadinya revolusi industri, revolusi sosial, kemudian dibarengi dengan ambruknya khilafah, mundurnya umat Islam, hilangnya Spanyol dari tangan umat Islam, begitu pula hilangnya sistem khilafah, maka kita memasuki era yang lain dari yang kita tahu selamanya. Tapi tidak boleh lari, tidak boleh putus asa. Kita hadapi Risalah Islamiyah ini, kita hadapi memasuki era apapun, walaupun ada perubahan yang dahsyat. Dimulai dengan kesepakatan Perdana Menteri Inggris dan Prancis Sykes-Picot yang memberikan hadiah Palestina kepada Israel, Yahudi, agar Yahudi yang ada di mana-mana kembali ke tanah leluhurnya, Ardul Firdaus, Ardus Salam. Padahal waktu itu Amerika, Soviet, Cina, Prancis setuju kalau Israel dikasih Uganda, tapi Perdana Menteri Balfour tidak setuju, harus kembali ke Palestina. Kemudian wilayah-wilayah Islam dijajah, dikangkangi oleh kolonial kapitalis. Kemudian konsep dari Kolonel Louis Bernard ingin membangun negara Israel Raya dari Irak sampai ke Mesir. Itu Israel mana yang pernah diinjak oleh Nabi Ibrahim, itu ingin jadi negara Israel. Diteruskan seorang ahli politik Amerika, Samuel Huntington, menulis buku namanya apa? The Cause of Civilization, Perang Peradaban, yang menurut dia teorinya, pasca Perang Dingin, pasca bubarnya Soviet, maka identitas agama dan budaya akan menjadi faktor perang saudara, faktor konflik sesama. Berbarengan dengan George Soros melakukan langkah-langkahnya yang mengakibatkan krisis moneter, terutama di Asia, terutama Indonesia, wabil khusus Indonesia. Itu pas tahunnya bareng itu, 97, 98, antara Samuel Huntington dengan George Soros. Kemudian, ini kalau agak luas, agak lama ngomongnya ini, singkat saja lah. Kemudian, Soviet lari dari Afghanistan, maka mujahidin dipanggil oleh kepala negaranya lah, Saudi, anak-anak Saudi dipanggil oleh Raja Fahad, pulang, sudah selesai, jihadnya sudah selesai. Banyak yang pulang, tapi ada yang tidak pulang, namanya Usama bin Laden, dan dari Mesir namanya Ayman al-Zawahiri, itu termasuk Jamaah Takfir al-Hijrah. Kalau pulang ditangkap nanti, nggak pulang malah mendirikan Al-Qaeda. Kemudian Mus'ab Zarqawi, anak Jordan, umur 22 tahun, hidupnya di Tel Aviv, membentuk Daesh, Daulah Islamiyah Irak dan Suriah, ISIS. Itu Mus'ab Zarqawi, hidupnya di Tel Aviv, 100% made in Israel, itu ISIS itu, 100%. Kemudian oleh Amerika dibiarkan si ISIS ini, karena markasnya di Mosul. Mosul itu perbatasan Iran yang utara timur. Pas di situ ada jalan raya, jalan lalu lintas raya dari Afghanistan sampai Irak, terus Iran, Irak, Suriah, Libanon, Laut Tengah. Jadi lumayan kata Amerika untuk nakut-nakutin Iran, ISIS ini.
Tahu-tahu luar biasa, mampu menguasai kilang minyak, menguasai bank-bank, bahkan sudah resmi mendirikan khilafah dan dengan mata uang sendiri. Maka Amerika baru berpikir ulang menghadapi ISIS ini. Begitu Al-Qaeda. Al-Qaeda dulu dilatih oleh Amerika. Ronald Reagan mengeluarkan anggaran 400 juta dolar untuk melatih Al-Qaeda, untuk melawan Soviet tadinya. Itulah keadaan di Timur Tengah. Kenapa seperti itu? Karena mereka tidak mempunyai struktur sosial yang jelas. Itu aja yang pada umumnya. Timur Tengah masyarakatnya tidak mempunyai grup-grup yang jelas, adanya cuma suku. Alhamdulillah di Indonesia kita punya struktur sosial yang jelas. NU tuh ketuanya, itu roisamnya, itu alamatnya, itu ideologinya, itu adiratnya, ini programnya. Muhammadiyah itu alamatnya di situ, ketuanya si A, programnya ini, adiratnya begitu. Al-Irsyad dan seterusnya. Itu merupakan social grouping circle bagi masyarakat Indonesia. Jadi kekuatan sosial yang jelas, yang terang benderang. Ini merupakan modal kapital, modal sosial, kapital sosial yang paling mahal dan tidak ternilai. Di Timur Tengah itu sekarang ini, di Afghanistan sudah 40 tahun perang saudara. Islam semua itu 100% Muslim, 99% Sunni Hanafi, Naqsyabandiyah atau rekodnya cuma satu Naqsyabandiyah, yang 1% Syiah. Di Irak sudah 1,5 juta lebih orang mati. Kalau ada bom meledak, siapa yang ngebom, untuk siapa, apa tujuan maksudnya, gak jelas. Ini lebih runyam daripada masih mendingan kalau bom meledak jelas pelakunya, jelas tujuannya, masih mending masih. Ada bom meledak di Jakarta, oh itu pelakunya, oh tujuannya ini, masih mending itu. Sekarang di Irak ini, di Suriah juga ada bom meledak, siapa pelakunya, apa tujuannya, siapa yang ditarget, gak jelas. Di sana ada ISIS, ada Al-Qaeda, ada Wahabi, ada Jabhatun Nasrah, ada sosialis Ba'ath, aktivis Ba'ath masih ingin balas dendam Saddam Hussein, membela Saddam Hussein. Ada apa lagi? Ada lagi apa? Ada Ikhwan Muslimun. Yang jelas. Jadi struktur sosial nggak jelas, yang jelas bom meledak itu jelas itu. 2 bulan yang lalu di Irak. Sholat Jumat penuh, sholat Jumat selesai sholat, sebagian pulangnya ke utara misalkan, sebagian pulangnya ke selatan. Jam 2 perang. Tadi sholat bareng tadi. Jam 2 perang. Ini di Indonesia alhamdulillah masih bisa kita jaga nilai-nilai budaya kita, kesatuan kita. Di Irak sudah 1,5 juta lebih. Di Suriah sudah 500.000. Di Yaman ribuan mati, anak-anak kecil, ibu-ibu kelaparan, bom di mana-mana. Saudi menyerang Yaman dengan alasan mau menyerang kelompok Syiah Al-Houthi yang di belakangnya dipegang oleh Iran, dan seterusnya lah. Di Libya antara Tripoli dan Benghazi belah timur, Tripoli belah barat, masih selalu perang sama-sama Libya, Benghazi dan Tripoli. Di Indonesia beda dong, nggak seperti itu. Kenapa? Kita punya struktur sosial yang jelas, kita punya budaya, teologi kita dari Arab, Quran dari Arab, bahasanya Arab, syariat kita dari Arab, sholatnya bahasa Arab, adzan bahasa Arab. Tapi budaya kita jauh lebih mulia daripada budaya orang Arab. Di Arab tidak ada adik panggil kakaknya mas, kang, bang, kakak. Di kita kalau ada adik orang manggil kakaknya namanya saja jelek banget. Lagi bertengkar masih panggil mas, kurang ajar sampean mas. Lagi bertengkar, lagi marah itu, kurang ajar sampean kang. Di Arab anak muda lewat depan orang tua nggak ada permisi atau nyun sewu atau mohon maaf, nggak ada, biasa. Bahkan lewat di depan orang sholat nggak ada ragu-ragu, maju mundur atau gimana.
Kalau di kita sebisa mungkin jangan sampai melewati depannya orang sholat. Kalau mau lewat tuh melipir-melipir lah, jangan sampai. Terpaksa, kalau terpaksa pun aduh dengan sangat-sangat sedih lewat depan orang sholat. Bukan hanya itu, lebih dari itu lagi, melangkai kepalanya orang sedang sujud. Ayo, yang sudah haji pernah kan semuanya? Di Indonesia ini sejahat, cari orang paling jahat, cari orang paling jahat, Hercules lah, cari tuh. Berani nggak ngelangkai orang lagi sujud, kepala orang lagi sujud? Bukan karena takut banser ditempelin, bukan. Hatinya tuh, sampai hati nggak ngelangkai orang lagi sujud. Hatinya tuh loh. Bukan berarti kita takut pada polisi atau dipermasalahkan, bukan. Sejahatnya ada orang di kita tidak berani ngelangkai orang sholat, orang sujud, kepala kita langkain. Itu kita masih punya budaya seperti itu. Oleh karena itu budaya harus kita pertahankan. Padahal budaya kita sendiri yang paling cocok dengan agama Islam. Islam dari kata salam, damai, peace. Islam dari kata salamah, man salima akhuhu min yadihi walisani. Orang Islam itu orang yang temannya selamat, terjaga dari kenakalannya lah, dari gangguannya. Coba. Atau dikata taslim, jadi Islam itu selamat dan menyelamatkan. Atau taslim, menyerah total pada Tuhan. Gak mungkin diartikan selain makna itu. Tidak ada makna selain itu. Islam, salam damai. Islam, menyelamatkan orang lain atau menyelamatkan bersama-sama. Atau taslim, menyerah kepada Tuhan. Gak mungkin ada arti lain. Bahkan Nyun Sewu, mohon maaf, di Quran tidak ada ayat yang menegaskan lapal-lapal umat Islam. Nggak ada itu. Umatan Islamiyatan, nggak ada itu. Apalagi umatan Arabiyatan, nggak ada. Yang ada umatan wasaton. Kenapa nggak ada umat Islam? Karena Quran menekankan kualitas, bukan legal formal, bukan dibenderakan umat Islam itu, tapi kualitas, peran, fungsi. Litakunu syuhada 'alan nas, bukan hanya label, bukan bendera, bukan takbir, bukan, tapi kualitas, wasaton, fungsinya litakunu syuhada 'alan nas. Nggak ada lapal umatan Islamnya. Nah, wasatiyah tadi sudah disinggung oleh Kiai Miftah. Tidak mungkin wasaton kalau tidak cerdas. Kalau ada orang kok moderat, ya pasti orang cerdas, orang pintar, berpendidikan itu. Kalau orang nggak cerdas, nggak mungkin wasaton. Ya, karena kalau radikal itu nggak perlu cerdas, tinggal Allahu Akbar gitu aja, ya Allah, gampang kan? Takbir, dah gampang kan? Tinggal ngomong gitu aja kok. Orang butuh ngajar, butuh sekolah, orang butuh kuliah, orang butuh cerdas, orang butuh hafal Quran, nggak butuh takbir, gitu aja, udah selesai. Khilafah, gitu, tinggal gitu aja kok. Nggak pernah bangun sekolah, nggak pernah bangun pesantren, nggak pernah bangun madrasah, nggak pernah bangun masjid, nggak pernah bangun musola, nggak ikut berjuang, nggak ikut berkeringat, apalagi berdarah-darah ngelawan penjajah atau apa, tahu-tahu khilafah. Apa? Takbir. Artinya apa? Artinya yang ngomong seperti itu orang yang tidak cerdas, alias jawab yang keras alias nggak ikut berjuang. Masya Allah, Pak yang dari Telkomsel, Kiai Hasyim Asy'ari di penjara Jepang sebulan di Mojokerto. Keluar dari penjara tangan kanannya nggak bisa jalan, nggak bisa apa, nggak bisa gerak. Ditemani oleh Kiai dari Babakan Ciwaringin namanya Kang Solihin waktu itu, masih santri yang sama-sama digebuki juga oleh Jepang. Kang Solihinnya ini Kiai Zain Mustafa dari Tasikmalaya dipenggal kepalanya, diancol oleh Jepang karena nggak mau menyerahkan hasil panen. Kiai Hamid Rusdi dari Malang diberondong peluru oleh Jepang, sudah menjadi nama jalan Hamid Rusdi, walaupun bukan pahlawan nasional, tapi di Malang sudah nama jalan Kiai Haji Hamid Rusdi. Di Lumajang Kapten Kiai Muhammad Ilyas di Lumajang. Jadi Kiai banyak korban. Tahu-tahu khilafah, takbir. Abdul Somad juga UAS itu khilafah itu. Abdul Somad UAS itu, Ustadz Abdul Somad itu solusi satu-satu bagi umat Islam adalah khilafah. Saya punya rekamannya itu. Kadang-kadang orang lain nggak ngerti, saya ngerti. Polisi nggak tahu, saya tahu.
Nah, jadi wasatiyah kualitas, cerdas, pintar, wasatiyah. Yang kedua, tasamuh, toleran. Toleran berangkatnya atau bisa toleran kalau akhlaknya mulia. Orang toleran, pemaaf, menghormati perbedaan. Oh, pasti orang akhlaknya mulia itu. Nah, orang nggak berakhlak, yang nggak toleran. Jadi kalau ada orang yang tidak toleran berarti, oh nggak jawab ya, nggak jawab sih ya. Kalau ada orang nggak toleran berarti ada seorang sahabat namanya Hasin Al-Khazraji. Anaknya nggak mau masuk Islam, dirayu, dikandani, dinasehatin, nggak mau. Akhirnya ngancam, kamu nggak mau ikut bapakmu ya, saya bunuh kamu. Ada ayah ngancam anak, meneror anak, turun ayat Quran, la ikraha fiddin. Tidak boleh ada teror dalam agama. Itu asbabun nuzulnya ada ayah ngancam anak. Apalagi bukan ayah, bukan ponakan, apalagi lain bangsa pula, Arab sana. Yang takbir itu Arab, kita kan bukan Arab. Rasulullah SAW itu, para kiai, yang kiai dari wilayah barangkali belum paham, Rasul bukan orang Arab, Pak. Rasul bukan Arab asli, Arab musta'aribah, turun Ismail bin Ibrahim. Nabi Ibrahim dari Babilonia, dari kampung Ur-Kildah Babilonia, yang Raja Nabukadnezar waktu itu. Ibunya dari Hajar dari Mesir, punya anak Ismail atau Yishmail. Yishma mendengar il atau Elohim Tuhan, menjadi bahasa Arab Ismail. Ismail, orang Banyumas Ismail, orang Banyumas. Nah, bukan orang Arab, namanya Arab musta'aribah namanya. Yang Arab asli Arab. Quran mengatakan al-a'rabu asyaddu kufran wa nifaqan wa ajdaru alla ya'lamu hududa ma anzalallah ala rasulih wa minal a'rabi man yattakhidhu ma yunfiqu maghrama wa yatarabbasu bikumud dawair alaihim dairatus saw. Orang Arab asli itu orang paling kufur, paling munafik, dan paling tidak ngerti hukum yang diturunkan Allah kepada Rasulnya. Mereka menganggap masuk Islam itu kerugian besar dan mengharapkan Muhammad mendapatkan mara bahaya. Yatarabbasu bikumud dawair. Di Qurannya ada itu. Tapi jarang kayak ulama itu jarang ya, takut kualat nol. Kalau bedakan, kalau Nabi Muhammad bukan Arab asli, bukan. Yang Arab asli, yang paling Arab Badui, yang dimaksud oleh ayat Quran itu. Nah, oleh karena itu tunjukkan di Indonesia Islamnya wasatiyah dan tasamuh, artinya apa? Cerdas dan berakhlak mulia.